Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Sugiharto. NPM saya 243300516059. Di sini saya ingin menjelaskan terkait objek HKI, yaitu kekayaan dan intelektual. Yang pertama adalah intelektual. Intelektual sendiri itu dirumuskan dari hasil kerja pikir manusia atau hasil olah pikir dan dirumuskan sebagai intelektualitas. Intelektualitas sendiri ini bisa melahirkan berbagai hal seperti ide, kreasi, karya, atau temuan. Sehingga hal-hal tersebut dikategorikan sebagai kekayaan atau aset dari intelektualitas. Yang kedua, ada kekayaan intelektual. Tidak semua orang itu mampu dapat mengoptimalkan kerja otak mereka. Sehingga mereka jika memang ada menemukan satu karya, mereka perlu adanya perlindungan. Nah, perlindungan ini itu diberikan oleh negara dan hak ini itu diberikan secara eksklusif. Jadi eksklusif ini maksudnya orang-orang yang memiliki hak ini itu bisa menggunakan haknya sendiri dan memonopoli hak tersebut. Jadi dari dua objek tadi, hukum HKI atau hukum hak kekayaan intelektual dapat disimpulkan sebagai yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia berlautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Jadi, selanjutnya adalah hak apa yang terkandung dalam HKI. Hak yang tergantung sendiri itu adalah hak eksklusif. Jadi, hak ini tuh cuma bisa dimiliki oleh pemilik hak tersebut dan tidak dapat dinikmati oleh orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, hak eksklusif sendiri ini ada dua, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini adalah mendapatkan manfaat ekonomi yang bernilai uang atas HKI yang dimilikinya. Hak ekonomi itu dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua adalah hak moral. Nah, hak moral ini itu adalah hak yang melekat pada pemilik HKI, berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak agar namanya tetap tercantum dalam karya tersebut. Haknya tidak bisa dialihkan kepada pihak lain karena memang bersifat sudah melekat kepada karyanya. Bisa dicontoh pencipta Mercedes-Benz atau merek mobil yang menciptakan adalah Carl Benz, sehingga di sini Carl Benz itu mendapatkan HKI atas Mercedes-Benz tersebut gitu. Jadi hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Nah, selanjutnya hak ekonomi itu meliputi apa saja? Hak ekonomi sendiri itu meliputi dari hak penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, hak produksi, dan hak pinjam masyarakat. Selanjutnya ada juga hak moral. Hak moral ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat dipakai oleh orang lain. Hak ini itu selamanya melekat pada pencipta karya. Nah, hak moral itu juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya, misal merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Selanjutnya ada sistem pendaftaran HKI. Nah, agar kekayaan intelektual dapat diperoleh perlindungan hukum atau haknya, maka harus didaftarkan atau dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kemenkumham, yakni Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Namun, tidak semua hak itu harus didaftarkan ke DJKI atau Kemenkumham. Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran first to file, di mana sistem ini menganggap pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran ke DJKI, maka ia dianggap sebagai pemegang hak. Namun, berbeda dengan negara-negara Anglo-Saxon yang mereka mengimplementasikan sistem pendaftaran first to invent. Jadi, pihak yang pertama kali menemukan, maka dialah yang dianggap sebagai pemegang hak. Itu saja dari saya, izin pamit. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Agustina Habibah Rangkuti dan Amelia Laura. Terima kasih dan dipersilahkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Habibah Rangkuti. Perkenalkan, nama saya Amelia Laura. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang HKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian bidang HKI. Nah, pembagian bidang HKI itu sebenarnya banyak. Ada hak cipta, kekayaan industri. Hak cipta itu karya yang di bidang seni, ilmu, pengetahuan, dan sastra. Nah, kekayaan itu ada untuk hak merek itu ada objek merek dan indikasi geografis. Nah, terus hak paten itu lebih ke bidang teknologi, dan varietas tanaman itu lebih ke
tanaman yang baru, hukum dagang itu informasi yang bersifat rahasia dan ada desain untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, desain tata letaknya itu lebih ke konduktor atau terhubung dengan sirkuit. Nah, terus ada peraturan di bidang HKI itu ada konversi Paris, perjanjian, dan GATT, perjanjian Winston, konvensi Roma, dan protokol Madrid. Nah, terus dalam hukum positif Indonesia ini ada undang-undang nomor 28 tahun 2024 hak cipta, tahun 2016 itu ada indikasi geografis, terus yang undang-undang 13 tahun 2016 itu tentang paten, 29 itu tentang varietas tanaman, dan 30 tahun 2000 itu tentang dagang. Nah, 31 ini sama aja seperti tahun 2000 itu desain industri. Undang-undang yang 32 itu tahun 2000 itu tentang letak sirkuit. Nah, itu sebenarnya itu 2000 ya, dan di situ cuman beda salah satu di undang-undang hak cipta. Dan di sini saya akan ngasih kepada Laura. Oke. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang hak paten. Hak paten adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Melaksanakan sendiri investasi tersebut memberikan persetujuan kepada pihak lainnya untuk melaksanakannya. Investor penemu atau seseorang, biasanya beberapa orang secara bersama-sama, yang melakukan ide yang dituangkan dalam kegiatan tersebut untuk menghasilkan investasi. Dan dari objek paten itu biasanya ada beberapa ide dari investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan untuk dipecahkan. Masalahnya spesifik teknologi. Yang pertama itu ada produk atau proses, yang kedua penyempurnaan dari suatu produk itu, yang ketiga itu ada paten proses, diberikan secara proses seperti contohnya metode bisnis, perangkat lunak atau software, dan teknis, medis atau teknologi olahraga. Yang terakhir itu ada paten produk, biasanya diberikan kepada produk. Jenis paten ada 2, paten biasa dan sederhana. Paten biasa biasanya melakukan penelitian, bisa lebih dari 2 klaim, sedangkan paten biasa itu cuma 1 klaim dan tidak melakukan penelitian. Kedua, ada HKI lainnya. HKI lainnya itu seperti objek desain pada 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan yang terakhir ada jenis merek. Merek itu digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau secara kelompok bersama-sama, digunakan untuk membedakan jenis-jenis barang. Dan ada juga merek jasa, digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan barang dan jenis-jenis jasanya. Yang terakhir ada merek kolektif yang digunakan pada barang atau karakteristik yang sama diperdagangkan dan untuk membedakan jenis barang atau jasanya. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.